Halo, salam jumpa bersama saya kembali Sister Julita. Dan kali ini di tengah situasi yang berisik karena emang lagi di tempat kerja, kedatangan tamu yang surprise untuk saya. Jadi emang tadi itu sempet saya dulu di sini nungguin bapak-bapaknya selesai, lalu ada tamu nona-nona cantik 3 orang, lalu ngobrol-ngobrol karena ada ngasih undangan gitu. Tapi ternyata ada sesuatu yang menarik. Kita tanya siapa namanya, keistimewaannya apa. Tanya ya, karena kalau tidak kenal tak sayang. Kalau tak sayang nanti Oke, silakan, siapa nona cantik namanya? Halo semuanya, nama saya Helen Fikiriana. Saya di sini dulu pernah ikut komunitas namanya komunitas Taisi gituin, tapi sekarang sudah tidak ikut lagi suster karena sudah fokus untuk bekerja ya gituin. Oke, teman-teman mungkin di rumah Taisi itu nggak ngerti apa sih Taisi? Taisi itu doa meditatif seperti itu. Kirain yang kungfu tuh bukan? Bukan. Oke, ya teman-teman, jadi ini wajah-wajah kalau meditatif tuh begini beda, cerah, gitu, glowing gitu, nggak kayak saya. Kalau saya nggak filter, oke, percaya. Okay. Lalu sekarang kesibukannya kerja di mana? Saya kerja di perusahaan tekstil. Itu ya sudah menjalan 4 bulan ini saya. Oke, jadi sekarang saya lagi di Jogja ya teman-teman. Biasanya saya di Sumatera, kali sekarang di Jawa. Dan tadi dengan Mbak siapa tadi panggilannya? Helen. Mbak Helen. Oke, Mbak Helen. Mbak Helen ini menariknya. Kenapa saya bilang menarik? Ini ya. Mbak Helen ini jadi Katoliknya tuh udah besarnya itu SMA. Iya. Boleh dong diceritakan pengalaman apa yang membuat Mbak Helen itu kok tertarik? Padahal selama ini kan Muslim. Atau keluarganya sampai sekarang masih Muslim. Lalu ya itu dulu deh. Oke, sebelumnya gini, keluarganya di mana? Keluarga di Karanganyar. Karanganyar Solo. Gitu. Kalau yang tahu Karanganyar Solo. Mbaknya berapa saudara? Saya 2 bersaudara. Saya anak paling ini ya, bontot ya, bisa dibilang ya, bontot paling terakhir, bungsu lah kayak gitu. Keluarga semua Muslim? Keluarga dari saya sendiri, maksudnya keluarga kecil ya, gitu. Itu sekarang Katolik. Katolik? Iya, Katolik, sudah dipimpin Kristus ya. Tapi dulu keluarga besarnya itu dari pihak mama Muslim, papa ada yang Katolik, ada yang Kristen, ada yang Islam juga gitu. Dan Mbak Helen dari kecil Muslim. Lalu setelah SMA Katolik. Iya. Apa yang membuat Mbak Helen begitu? Karena aku dapat mimpi, wangsit. Biasanya kan gitu. Jadi karena saya kan sama mama saya itu Muslim ya. Dari kecil itu emang mama saya juga Muslim gituin kan. Saya tuh ada yang nggak bisa saya tinggalkan susah. Itu pasca sama Natal. Saya sering ke gereja sama papa sama kakak saya. Dan itu sebenarnya itu tidak membuat saya ini ya udahlah ikut-ikut aja lah. Waktu kecil kan namanya anak, kalau ikut orang tua kemana-mana kan mesti kan sering ikut terus ya, nah gitu kan, mau ikut terus gitu kan. Tapi waktu saya SMP, saya memutuskan tidak ke gereja lagi suster, karena sudah tahu nih ya kan agama saya apa, keyakinan saya apa. SMA entah kenapa saya pingin sekali ke gereja suster. Itu waktu Paskah. Waktu ke gereja pun papa saya selalu bilang, kamu saya kan nggak tahu ya suster ya mau doa apa, mau doa apa ya, karena kan saya kan nggak tahu apa namanya tata laksana kayak apa ya gitu ya, bagaimana gituin kakek. Papa saya bilang cobalah berdoa sama Tuhan, dia minta semangat atau apa namanya kalau mau kuliah ujian kayak gitu kan, berdoa sama Tuhan gitu kan. Entah kenapa kalau masuk ke gereja itu hatinya tenang sekali, ada kerinduan untuk ke gereja lagi gituin. Dan puji Tuhan sih saya sudah mau menjadi 5 tahun. Lalu ceritakan dong, banyak orang kan mungkin berpikir untuk masuk itu gampang. Gimana sih prosesnya dulu? Apa dulu? Belajar atau ujuk-ujuk langsung aku mau lalu dibaptis? Gimana? Ini banyak berapa nih gitu kan? Gitu. Oke. Saya masuk Katolik itu tidak mudah. Banyak rintangan yang menghambat saya untuk masuk ke gereja Katolik, terutama waktu saya SMA. Kayak gitu. Saya dulu kan
masuk ke sebuah ruangan kepala sekolah itu tuh saya itu dihadapkan oleh guru agama Katolik sama agama Muslim, ya agama Islam itu kan. Tapi guru saya yang Islam itu tuh apa ya boleh untuk saya untuk pindah ke agama Kristen kayak gitu. Tetap harus di apa namanya Islam kayak gitu gitu. Waktu itu tidak mudah ya, karena waktu itu juga ada kejadian pula mama saya kecelakaan. Gara-gara suster. Saya tuh awalnya nggak percaya namanya mukjizat Tuhan. Saya nggak percaya suster. Tapi waktu saya berdoa sama Tuhan, pas mama saya dioperasi, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan kalau misalkannya mukjizatmu nyata, tolong dong sembuhkanlah mama saya, gitu. Tapi mama saya sembuh dan itu komanya itu hanya seminggu saja suster. Dan akhirnya saya itu mantap jadi Katolik dan doa pertama saya itu adalah Rosario. Halo, ya maaf tadi ada sedikit kesalahan, bukan kesalahan tapi ada sedikit gangguan teknis. Karena emang lagi di tempat kerja, ada banyak suara-suara yang tadi, tapi semoga tetap bisa terdengar. Dan masih bersama saya Mbak Helen. Oke Mbak Helen, lanjut ya kita ya. Jadi teman-teman, saya mau tanya, ini banyak orang Mbak Helen itu bilang kalau jadi Katolik itu gampang. Iya. Nah sekarang ceritain dong, gampang apa susah? Dulu tuh suruh belajar berapa lama? Suruh ngapain aja? Apa cukup yang penting kamu mau lalu masuk gereja langsung dibaptis itu, atau kayak mana? Pelajaran apa aja yang dituntut dan harus dilakukan? Nah, Oke, untuk masa apa namanya baptis saya ya, itu saya cukup 6 bulan suster. 6 bulan. 6 bulan biasanya ke 1 tahun ya. Saya 6 bulan saya diberikan hak istimewa, keistimewaan oleh Romo saya. Gitu. Karena apa katanya? Cantik. Karena melihat bahwa anak ini itu tuh sebenarnya apa namanya kayak keinginan kuat menjadi murid Kristus tuh luar biasa sekali gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa, itu saya masih ingat di bulan Oktober. Saya tuh dibaptisnya itu bulan April. Iya itu. Jadi selama dari Oktober sampai April itu apa aja? Pelajaran apa yang dibuat atau harus ngapain aja gitu? Kalau pelajaran itu harus belajar doa, hafal doa apa misalkan? Oh iya, kalau hafal doa pasti ya. Doa apa aja misal? Aku percaya Bapa kami, Salam Maria, terpujilah, terus apa namanya kemuliaan seperti itu. Terus sama ya harus bisa memahami ya, bukan hanya menjadi pengikut Kristus ya udahlah gitu ya kan, tapi harus tetap menjadi pengikut Kristus untuk melayani, mewartakan kasih Tuhan seperti itu. Terus semenjak saya ikut kekatolikan ya, puji Tuhan saya masuk ke Katolik itu saya ikut komunitas juga suster. Komunitas yang mengenal saya lebih dekat lagi kepada Tuhan ya, sama Tuhan Yesus. Komunitas gitu, itu tadi. Saya lebih banyak ke gereja Kristen, Ortodoks seperti itu, dan kenal dengan para suster dari berbagai kongregasi, frater juga kayak gitu. Ketika mau masuk jadi Katolik, apa yang disampaikan pada orang tua? Orang tua waktu itu masih Muslim ya? Mama saya masih Muslim. Mama saya Muslim. Iya. Apakah langsung boleh atau jangan, atau dapat tentangan dari pacar mungkin? Kalau mama saya tuh puji Tuhan dengan saya, kan waktu itu saya sebenarnya kan deg-degan ya susah untuk meminta izin gitu kan sama orang tua gitu kan. Tetapi saya memberanikan diri. Mama saya bilang, oh puji Tuhan gitu kan, ini mama yang saya nantikan. Akhirnya kamu, iya, karena mama pun juga bukan yang Islam sekali ya gituin kan. Jadinya waktu itu pun juga mama yang lebih senang gitu. Kalau papa pun ya udah, karena usiamu sudah 17 tahun, kamu bisa menentukan keyakinan, kepercayaan agamamu apa, ya udah gitu. Tapi kalau kakak itu yang masih bertanya-tanya, kayak masih kamu kan baru ini kan ikut ke Katolik ini gitu kan. Kalau udah semangatnya ya, kalau udah bosen paling pindah lagi. Ingat lo ya, pindah agama tuh sekali ya udah gitu, jangan pindah-pindah kayak gitu. Jadi dibaptis ketika kelas 3 SMA ya? Kelas 2. Kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA. Lalu setelah masuk jadi Katolik,
tanggapan teman-teman atau banyak orang itu gimana, atau kamu pindah Katolik karena pacarnya Katolik ya disuruh, atau gimana? Enggak sih suster, karena orang teman-teman tuh juga udah tahu sih kalau keluarga saya juga bukan yang seutuhnya ini ya beragama yang sama gituin kan gitu, jadi kayak udah tahu gituin kan. Malah dulu tuh pas SMP itu saya tuh karena saya juga pernah deket ya gitu kan sama cowok gitu kan, itu yang terbentuk saya untuk lebih memahami agama Muslim dulunya, tapi entah kenapa Tuhan memanggil saya jadi muridnya kayak gitu. Dan setelah menjadi Katolik apa yang dirasakan, pengalaman apa? Bahagia atau ternyata di Katolik itu susah gitu seperti saya dulu? Wah gitu. Kalau susahnya kalau dibilang pindah agama tuh gampang tadi tuh ya susah. Enggak kok, susah buat saya memahami, apalagi kalau Tritunggal Maha Kudus itu yang membuat saya susah sih, kayak saya susah untuk lebih paham lagi ya mengenai Tritunggal itu ya gitu. Tapi kalau sudah ikut ke Katoliknya itu saya senang sekali, yaitu saya punya komunitas, saya punya teman-teman, saya tuh merasa saya tuh dirangkul, saya dipeluk kayak gitu suster. Karena ya itu, karena entah kenapa pas masuk ke Katolik itu tuh teman saya cukup banyak kayak gitu. Ya. Nggak pengen jadi suster? Doakan saja ya suster. Ini sudah dipertanyakan dengan mana-mana. Siapa tahu mau jadi suster FSGM siap. Siapa tahu mau coba di FSGM di Lampung gitu kan, gitu. Merantau yang jauh, karena jadi suster itu di mana-mana pasti jauh ya gitu. Jauh, sekarang aja pelajarannya dekat, tapi nanti tugasnya diutus jauh. Iya jauh. Jadi kesibukannya selain kuliah, pelayanan apa yang dilakukan? Sekarang ikut pelayanan Taise lagi, tapi di Solo dengan suster usulin gitu, tapi juga yang nggak terlalu karena sudah mulai sibuk kerja, dia nggak yang terlalu kayak kemarin yang ikut terus kayak gitu, enggak gitu. Sekarang bantu-bantu di gereja juga kayak gitu. Aktif ya? Kor juga. OMK, acara OMK. Kalau OMK saya di luarnya malah ikutnya. Gitu, bantu-bantu untuk visualisasi nantinya. Kayak tadi ini, kayak hari ini aksi panggilan saya diminta tolong kayak gitu. Lalu apa kira-kira pesan untuk teman-teman yang di rumah yang nonton, baik untuk orang tua atau orang muda atau siapa aja, apa yang mau disampaikan, silakan. Pokoknya tetap semangat aja, jangan tergoda dengan bisikan-bisikan, tetap percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat kita. Tuhan yang selalu mengasihi kita, Tuhan yang selalu ada dekat dalam kita. Terima kasih banyak Mbak Helen, tetap semangat, semakin bertumbuh, sama-sama saya juga semakin mengejar, kita sebagai Katolik adalah kekudusan dengan jalan hidup kita masing-masing. Terima kasih, sampai jumpa.